Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan teman-teman dari kelompok 4 akan menjelaskan tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Jadi, apa aja sih tujuannya? Yuk simak video pembahasan berikut ini. Setiap negara mempunyai kebijakan-kebijakannya tersendiri untuk melindungi perekonomian dalam negeri mereka dari dampak negatif persaingan yang ditimbulkan dalam perdagangan internasional. Jadi, kita akan membahas tujuan dari adanya kebijakan-kebijakan tersebut. A. Peningkatan pembangunan ekonomi. Perdagangan internasional diharapkan akan mendatangkan devisa. Devisa tersebut digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara, di antaranya untuk peningkatan pembangunan ekonomi. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, maka semakin tinggi pula taraf kesejahteraan masyarakatnya. B. Welfare atau kesejahteraan. Perdagangan internasional diadakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menjual produk-produk yang berlebih, sehingga mendatangkan devisa yang berguna bagi pembangunan nasional. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dalam peningkatan kesejahteraan melalui impor atau pembelian barang dari negara lain. C. Keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan harga ini diperlukan agar suatu negara berada dalam kondisi yang aman. Suatu negara bahkan selalu berupaya agar neraca pembayarannya surplus dan jika terpaksa, paling tidak dalam keadaan yang seimbang. Kebijakan-kebijakan ini berfungsi sebagai proteksi jika masuknya barang-barang dari luar negeri mengancam produk dalam negeri. Proteksi ini dilakukan baik dengan melakukan pembatasan kuantitas barang yang masuk atau pemberian subsidi, agar harga barang tersebut dapat bersaing dengan harga barang dari luar negeri. E. Autarki. Autarki merupakan suatu usaha untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik, maupun militer. Adapun tujuan dari autarki ini agar pengaruh-pengaruh dari negara lain tidak ikut serta mempengaruhi perekonomian bangsa sendiri. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Dalam buku Bisnis Internasional Perspektif Asia, buku 1 2014, menyebutkan dua tujuan diberlakukannya kebijakan perdagangan internasional, yaitu tujuan politik dan tujuan ekonomi. A. Tujuan politik. Tujuan politik dari kebijakan perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional diperlukan untuk melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri dari persaingan asing. Banyaknya barang-barang produksi luar negeri ke dalam negeri dengan harga yang lebih murah membuat industri dalam negeri kalah bersaing dengan industri asing. Hal ini lama-kelamaan akan menyebabkan banyak perusahaan di dalam negeri yang kalah bersaing dengan perusahaan luar negeri dan akhirnya mengalami kebangkrutan. 2. Meningkatkan keamanan nasional. Kebijakan perdagangan dalam hal ini berfungsi untuk melindungi industri tertentu yang penting bagi keamanan nasional. Industri yang penting bagi keamanan nasional contohnya kedirgantaraan, elektronik canggih, dan lain sebagainya. Walaupun tidak lazim, tapi pendapat ini masih digunakan. 3. Melindungi pelanggaran hak cipta oleh negara lain. Kebijakan perdagangan dapat digunakan untuk mengancam negara-negara yang melakukan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta oleh negara lain dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar pada negara asal barang tersebut. Maka, dengan adanya kebijakan perdagangan internasional, pelanggaran hak cipta dapat dikurangi, bahkan diberantas. 4. Melindungi konsumen. Kebijakan perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang memberikan efek buruk pada konsumen dalam negeri. Contohnya, pelanggaran impor daging sapi dari suatu negara yang terjangkit penyakit sapi gila. 5. Mendukung tujuan kebijakan luar negeri. Kebijakan perdagangan internasional mendukung kebijakan luar negeri suatu negara
Dengan adanya kebijakan perdagangan internasional, pemerintah suatu negara dapat memberikan syarat perdagangan kepada negara yang akan membangun hubungan perdagangan. Kebijakan perdagangan internasional dapat digunakan untuk menekan atau memberi sanksi kepada negara-negara yang melanggar hukum atau norma-norma perdagangan internasional. 6. Melindungi hak asasi manusia. Kebijakan perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di negara-negara lain. Contohnya, pemberian status Most Favored Nation (MFN) oleh Amerika Serikat kepada Tiongkok. Dengan status ini memungkinkan Tiongkok untuk mengekspor barang-barangnya ke Amerika Serikat dengan persyaratan yang tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi bahwa Tiongkok telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. B. Tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi dari diberlakukannya kebijakan perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Mendorong perkembangan industri baru, infant industri argumen. Tujuan ini banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang yang banyak mendirikan perusahaan-perusahaan untuk mendorong perkembangan jenis-jenis industri tertentu. Industri baru pada umumnya belum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga susah bersaing dengan barang-barang hasil produksi industri luar negeri. Dengan adanya kebijakan perdagangan internasional, diharapkan industri dalam negeri dapat berkembang dengan baik sehingga mampu bersaing dengan beberapa industri-industri luar negeri. 2. Meningkatkan pendapatan nasional. Kebijakan perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan nasional. Contoh, naiknya tarif pajak barang impor menyebabkan pendapatan negara pengimpor naik. Selain untuk menaikkan pendapatan negara, kebijakan ini juga dimaksud untuk mengurangi jumlah barang impor. 3. Membantu perusahaan dalam negeri masuk ke pasar yang dikuasai perusahaan-perusahaan asing. Masuknya perusahaan asing yang menawarkan produk dengan kualitas yang tinggi bisa menyebabkan banyaknya perusahaan dalam negeri sulit untuk menembus masuk ke dalamnya. Untuk membantu perusahaan dalam negeri menerobos pasar, dibutuhkan kebijakan perdagangan internasional.